Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini, kita akan belajar materi potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Muatan IPS kelas 6 SD, tema 8 subtema 3. Kawasan Asia Tenggara. Perhatikan peta berikut ini. Kawasan Asia Tenggara memiliki beberapa keuntungan antara lain, yang pertama, terletak pada jalur perdagangan internasional atau dunia. Berikut adalah jalur perdagangan internasional yang melewati kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, sebagai jembatan penghubung perdagangan antara negara Eropa dan Asia Timur. Yang ketiga, memiliki kekayaan sumber daya sebagai kekayaan negara. Kita akan belajar potensi dan kegiatan ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Indonesia. Sebagai negara terbesar dan terluas di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki keragaman sumber daya alam yang melimpah. Selain sebagai negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris, karena sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Banyak sumber daya alam yang melimpah baik tambang maupun kelautan. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak, gas alam, tekstil, serta produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk investor atau pengusaha asing ke Indonesia. Keindahan alam dan peninggalan sejarah menjadi daya tarik dan sumber devisa dari sektor pariwisata. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam termasuk salah satu negara kaya di Asia Tenggara. Brunei terkenal dengan kegiatan industri pengolahan minyak bumi dan gas alam. Hal ini menyebabkan rakyat Brunei tidak dipungut pajak penghasilan. Pemerintah Brunei juga tidak memungut biaya pendidikan maupun kesehatan. Selain terkenal sebagai negara penghasil minyak bumi dan gas alam, Brunei juga memiliki potensi kegiatan wisata alam dan budaya. Misalnya, Taman Nasional Ulu Temburong. Singapura. Singapura tidak memiliki kegiatan pertambangan dan pertanian seperti negara-negara ASEAN lainnya karena keterbatasan wilayah yang dimiliki. Meskipun Singapura memiliki keterbatasan wilayah, Singapura menjadi negara termaju di Asia Tenggara. Singapura menjadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan letak Singapura yang sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi transit teramai di ASEAN. Sebagian besar penduduknya bekerja di bidang industri, perdagangan, dan jasa. Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar yaitu di bidang pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di Myanmar. Myanmar menjadi salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Filipina. Filipina merupakan negara agraris di mana sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah di bidang pertanian. Kualitas pertanian negara ini sangatlah baik. Terlihat dari terdapat banyak hasil pertanian yang diekspor ke luar negeri seperti padi, kelapa, dan gula. Thailand. Thailand merupakan negara yang dijuluki sebagai lumbung padi Asia Tenggara. Selain dapat menghasilkan padi dalam jumlah besar, patung Buddha yang ada di negara ini banyak menarik perhatian wisatawan sehingga sektor pariwisata juga merupakan penopang negara Thailand. Vietnam. Mayoritas penduduk Vietnam bekerja di sektor pertanian dengan hasil utamanya adalah padi. Komoditas pertambangan Vietnam menghasilkan biji besi, emas, timah, seng, dan fosfat.
Hasil hutan diantaranya kina, bambu, dan kayu manis. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga berkembang pesat. Kamboja. Hampir sama seperti Filipina, Kamboja merupakan negara yang bertumpu pada bidang pertanian untuk menopang perekonomiannya. Selain itu, Kamboja merupakan negara yang menghasilkan karet dalam jumlah yang cukup besar. Laos. Laos dan Kamboja merupakan dua negara yang dilalui oleh Sungai Mekong. Di kawasan sekitar sungai tersebut terdapat banyak lahan pertanian. Selain dalam bidang pertanian, emas dan tambang tembaga juga merupakan sumber perekonomian Laos. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah bertani. Namun demikian, Malaysia merupakan negara yang banyak melakukan ekspor internasional untuk produk peralatan listrik serta bahan dan produk kimia. Peralatan elektronik, minyak, dan gas alam diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.